Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, terutama sesama pensiunan pupuk aktif. Saya ingin mengklarifikasi tentang video saya sebelumnya yang berjudul Kabar Gembira bagi Pensiunan. Kemudian ada yang bertanya, kabar gembira kok berakhir demo kan itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya ungkapkan itu bukan hoax ya, bukan kebohongan ya. Karena apa yang saya ungkapkan itu adalah de facto ketika saya mengikuti rapat, dinamika yang terjadi saat rapat itu seperti itu. Nah, saya memang tidak mengikuti dinamika lanjutannya di internal P3KT yang ternyata tetap tidak ada titik temu, tidak setuju ya dengan langkah-langkah yang ditawarkan oleh Pupuk Kaltim, sehingga akhirnya dilakukanlah demo tanggal 7 Desember di Bontang dan tanggal 11 Desember di Menteri BUMN. Nah, saya kira kita ambil positifnya saja ya. Ambil positif saja, mudah-mudahan tuntutan atau permohonan dari pensiunan yang dimotori P3KT itu dipenuhi oleh Menteri BUMN ya. Mudah-mudahan Menteri BUMN mau memanggil Dirut Dapen dan Pupuk Indonesia untuk membahas kelanjutan pengembalian manfaat pensiun seumur hidup itu. Nah, saya ingin memberi informasi untuk wawasan atau untuk referensi saja. Ternyata di Petrokimia Gresik itu agak lebih maju dari Pupuk Kaltim. Sudah ada kesepakatan justru antara pensiunan dan petrokimia, manajemen petrokimia, bahwa petrokimia bersedia untuk tidak full tapi membantu manfaat pensiun setelah habis dari IFG Life akan dilanjutkan oleh asuransi yang dipilih nantinya, mungkin Beringin Life atau apa, sampai 8 tahun. Dan itu kebutuhannya adalah 300 miliar. Itu sudah disanggupi, tetapi sama tidak bisa berjalan karena ada syarat ya dari pemegang saham dari Pupuk Indonesia bahwa harus ada persetujuan atau legal opinion, harus didukung oleh legal opinion dari Jamdatun, sehingga ya tidak bisa berjalan juga sampai saat ini. Nah, contoh lain adalah Askes ya, ex Askes, dulu ada Askes, ex Askes itu udah pensiun dan program pensiunnya sama juga asuransi Jiwasraya, tetapi mereka lebih siap. Ternyata mereka sudah mempersiapkan cadangan ya, ada yuran tersendiri lagi, yuran tambahan dari pendiri untuk membackup kalau ada apa-apa yang terjadi yang luar biasa. Nah, sekarang terjadi, nah dana cadangan itulah yang digunakan untuk nomboi sehingga manfaat pensiun seumur hidup itu bisa tetap terpenuhi. Sama, tidak diberikan ke IFG Life tapi diberikan asuransi atau DPLK lain untuk nomboi manfaat pensiun setelah dari IFG Life itu selesai. Nah, ini juga satu referensi yang baik ya. Baik, saya akan skip ya tentang masalah, kita tunggu aja dinamika berikutnya tentang manfaat perjuangan untuk mengembalikan manfaat pensiun seumur hidup itu. Kemungkinannya adalah mudah-mudahan Menteri bisa menjembatani ya, memanggil Dirut Pupuk Kaltim, Dirut Pupuk Indonesia untuk serius ya memenuhi atau tuntutan dari pensiunan ini, karena landasan hukumnya sangat kuat, yaitu harus dipenuhi oleh negara, dalam hal ini adalah perusahaan atau company-nya sesuai dengan surat menteri ya, BUMN nomor S214. Nah, kita skip dulu, kemungkinannya menteri bisa panggil, kemungkinan juga ketemu lagi antara P3KT dan
Pupuk Altim itu juga ada kemungkinan seperti itu dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang bagaimana nasib atau bukan nasib ya, apa namanya, pengelolaan terhadap 11 item ini. Saya ingin mengingatkan PKT ya, bahwa 11 item ini tak bertuan dan itu tidak sesuai dengan PSAK, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Karena aset-aset itu aset-aset yang bernilai, bukan aset-aset yang obsolete ya, bagus-bagus, tidak boleh tidak bertuan. Dia harus ada apa namanya itu rumahnya. Jadi sejarahnya dulu kan ketika PSL 2, 11 item ini dikeluarkan dari aset Dapen Pupuk Altim, sehingga tidak ada di dalam catatan pencatatan Dapen Pupuk Altim. Tetapi juga tidak dimasukkan ke Dapen ke Pupuk Altim. Apalagi sekarang dengan adanya undang-undang baru nomor 4 tahun 2023 itu dilarang ya. Tegas sekali undang-undangnya itu menyatakan bahwa pensiun pemberi kerja ya, dana pensiun pemberi kerja dilarang mengembalikan asetnya ke pendiri. Itu tidak boleh. Jadi sekarang jadi tidak bertuan. Nah, saya dan ini rawan ya. Aset-aset bagus tidak bertuan itu rawan. Ya kalau sekarang pendiri itu, karena sekarang wewenangnya di pendiri ya, pendiri baik-baik saja. Kalau nanti pendirinya tidak punya etikat baik, siapa yang kontrol ya? Tiba-tiba ada ketua DPR yang punya apartemen di Menteng Park gitu. Nggak ada yang apa namanya itu dalam catatan, nggak ada, dan catatan PKT nggak ada, Dapen nggak ada. Jadi bisa hilang begitu saja. Ya, kita bicara nanti ke depannya. Sehingga itu rawan. Saya sebagai pihak yang tahu, mengerti, paham, akan kontrol terus ini ya. Akan mengontrol terus aset-aset ini. Mengupayakan juga aset yang belum kembali dan yang sudah kembali tentu harus diawasi. Kalau tidak ada yang mengawasi ya terpaksa saya sendiri. Itu. Kemudian saya ingin menagih ucapan atau ungkapan atau janji di RUT saat rapat di tanggal 26 itu, bahwa pendiri tidak akan menggunakan itu untuk kepentingan pendiri, dan itu tidak boleh juga, artinya untuk iuran berikutnya dari yang belum pensiun ya. Tapi dana-dana tersebut akan diletakkan atau apa namanya itu di bawah YKHT ya. Nah, ini bagus saya kira ya. Karena kalau di bawah dana pensiun nanti menjadi tidak jelas apa punya siapa ini, apakah punya yang belum pensiun apa yang sudah pensiun. Tapi yang jelas ini harus menjadi memberi manfaat kepada yang pensiunan ya, yang sudah pensiun. Oleh karena yang paling tepat memang ke YKHT, rumahnya itu YKHT. Dan ini diungkapkan dari Dirut. Saya ingin mengingatkan lagi aja untuk segera dilakukan ini supaya tadi memenuhi PSAK, tidak ada aset yang tidak bertuan. Dan karena YKHT memang untuk pensiunan ya, untuk kesejahteraan hari tua, bisa nanti pemanfaatannya kalau memang belum ada kesepakatan dengan P3KT ya barangkali kalau untuk manfaat pensiun seumur hidup belum bisa dilakukan, tapi kan bisa dipakai untuk manfaat yang lain, kesejahteraan yang lain, sebagian ya, sebagian kita cadangkan, misalnya saja untuk kesehatan. Sekarang ini kesehatan kita Ramayana itu sangat minim sekali ya. Kita dapat 5 juta setahun tuh saya untuk cabut gigi 2 udah nggak cukup. Saya kemarin cabut gigi udah harus bayar sendiri, karena ini memprihatinkan. Bisa untuk pendidikan anak dan sebagainya. Jadi yang pertama, mohon itu segera dicatatkan dengan SK direksi ataupun AK, aset-aset 11 itu adalah menjadi rumahnya adalah di YKHT. Dan kemudian dinilai berapa dia price masing-masing item. 11 itu masing-masing berapa, yang Tekpak berapa, Borneo B berapa, Bekasi berapa. Karena sudah lama di price terakhir itu 2015.
Jadi sudah 10 tahun, nah, harganya tentu sangat berubah dan mudah-mudahan naik. Setelah di-price, hemat saya sebaiknya juga diumumkan ya. Mungkin diumumkan ke P3KT dan diketahui oleh seluruh pensiunan bahwa kita punya aset itu, kita punya kekayaan itu. Bagaimana pengelolaannya? Sekarang alhamdulillah sudah ada yang mengelola, yaitu PT KPM, Kaltim Pentra Maxima, yang saya dirikan dulu. Mengelola itu misalnya Menteng Park itu diambil hasilnya. Nah, hasilnya juga tentu harus masuk ke YKHT. Dan untuk pensiunan, untuk kita semua, baik yang kena asuransi Jiwasraya maupun yang tidak kena Jiwasraya maupun yang belum pensiun. Belum pensiun nanti akan pensiun juga menjadi bagian yang mendapatkan manfaat dari aset-aset ini. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman bersama, dan ini juga berita baik ya, berita baik bagi kita semua. Jadi kalau kemarin itu memperbaiki MPSH, sekarang ini ya untuk apa saja lah bisa kita bahwa kita punya kekayaan itu yang penting dan harus kita jaga, harus kita kontrol. Nah, satu lagi, saya sekarang sedang mengupayakan untuk mengembalikan aset kondotel di Bali ya, sesuai dengan putusan terhadap saya yang sudah ikrah, sudah ada MA-nya karena kasusnya ditolak, bahwa aset-aset kondotel di Bali harus dikembalikan ke dana pensiun Pupuk Kaltim. Nah, nantinya juga harus masuk ke YKHT. Nah, mohon doa teman-teman, upaya-upaya ini barangkali akan saya lakukan secara hukum ya, tuntutan hukum. Karena sangat kuat ya legalitasnya. Gimana pun saya ingin tetap dukungan dan doa teman-teman, karena ini akan memperkaya kita semua, hari tua kita, pensiunan kita. Demikian saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.